Yesaya 47 menuliskan tentang air yang keluar dari ambang pintu rumah Tuhan. Air itu keluar, lalu Tuhan berkata kepada Yesaya, "Hei anak manusia, ukurlah." Lalu Yesaya mengukurnya 1000 hasta. Lalu berkata ukurannya itu adalah semata kaki. Itu bicara apa? Kedalamannya. Cuma semata kaki. Pewahyuannya semata kaki. Pengajarannya semata kaki. Pergerakan rohnya juga semata kaki. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, semua yang bisa dia atasi cuma di level semata kaki. Masalah-masalah semata kaki dia tidak mampu mengatasinya. Tapi ketika levelnya lebih tinggi, nggak nyampe. Kedalamannya cuma semata kaki. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Yehezkiel, "Ukurlah, hai anak manusia." Maka dia mengukur yang kedua kalinya. Ketika diukur dari semata kaki menjadi selutut. Itu artinya apa? Kedalamannya selutut. Pewahyuannya selutut. Semua masalah yang dihadapi di level hanya selutut. Lebih dari lutut gak mampu diatasi. Lebih dari selutut gak bisa ditanggulangi. Kenapa? Karena kapasitas kemampuannya levelnya ada di level selutut. Lalu Tuhan berkata kepada Yesaya lagi, "Ukurlah air itu." Ketika diukur dari selutut jadi sepinggang. Maka lihat, harusnya ini terjadi juga dalam hidup kita. Pewahyuannya meningkat. Dari selutut jadi sepinggang. Masalah yang dihadapinya juga levelnya naik. Semua urusan yang sepinggang ke bawah dia sanggup atasi. Tapi yang atas dia gak sanggup atasi. Hal-hal seperti ini harusnya membuat kita paham. Setiap umat Tuhan mengejar kedalaman. Kedalaman itulah yang membuat mata kita bisa melihat lebih jauh. Kedalaman itu juga yang membuat kita bisa melihat lebih jelas. Melihat dengan jelas. Tapi orang yang gak pernah ngerti kedalaman, gak dapetin apa-apa. Coba lihat yang namanya Ishak. Ketika ada seseorang datang, "Kamu Yakub atau kamu Esau?" Ketika dipegang berbulu, dia nggak bisa bedakan bulu dari kulitnya atau bulu kambing yang digunakan. Apakah kamu Esau? Lalu Yakub yang berpura-pura menjadi Esau, "Iya, akulah Esau." Lalu diberkatilah. Tapi berbeda ketika yang namanya Yakub. Satu kali setelah dia menjadi tua, setelah dia menumpangkan tangan, itu waktu di mana Yakub akan memberkati anak-anaknya. Datanglah Yusuf membawa 2 anaknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Yakub bersilang. Lalu papanya lihat, "Pah, ini kebalik. Yang sulung ini Manasya yang sulung." "Iya, aku tahu. Aku tahu dia yang sulung. Tapi Efraim akan yang menjadi sulung. Efraim akan jauh lebih besar." Kenapa? Yang namanya Yakub bisa melihat karena kedalaman. Sekalipun matanya katarak, dia melihat gak terlalu jelas. Tetapi kedalamannya melihat perkara-perkara yang jelas. Dia bisa melihat bagaimana Efraim berbeda dengan Manasye. Bahkan dalam kitab Ibrani 12, satu-satunya ayat yang dituliskan tentang Yakub bukan waktu dia ketemu Tuhan di Betel, bukan dia ketemu Tuhan di Penil, tetapi justru ketika dia menumpangkan tangan dengan tangan bersilang. Itu pencapaian tertingginya Yakub. Kenapa bisa begitu? Kedalamannya
bisa melihat jelas.